Terakhir tahun 2022 nih rilis, dan sekarang Vivo ngerilis lagi T-Series ke Indonesia. Vivo T5 Pro dan Vivo T5. Jadi smartphone ini tuh udah resmi nih ke Indonesia dan harganya lumayan oke loh. Dengan diskon itu mulai dari 2,8 jutaan aja sampai 4 jutaan gede. Jadi masih terjangkau lah ya. Cuman sebelum kita masuk ke bagian spesifikasi, impresi pertama lah ya. Kalian pasti nanya, "Bang, Vivo T-Series itu positioningnya sebelah mana sih? Dengan Y-Series atau V-Series?" Nih, gua kasih tahu jawabannya. Jadi, kalau kalian yang ngerasa T-Series itu masih di atas Y-Series, bener juga. Dan di bawah V-Series, ya itu juga benar. Karena Y-Series itu ya buat entry level, dan V-Series itu ya buat high end. Dan fokusnya ke kamera biasanya. Nah, T-Series ini mirip-mirip kayak V-Series. Kalau V-Series ke kamera, kalau T-Series ke performance, ke baterai yang jumbo abis. Bahkan salah satu modelnya nih, Vivo T5 yang biasa, itu jadi smartphone dengan baterai paling gede yang pernah dirilis Vivo Indonesia. Kebayang kan? Nah, kita bahas Vivo T5 Pro. Kalau buat gua T itu ya berarti turbo. Dan kalau turbo udah pasti harusnya kenceng ya. Tapi ingat, ini mid-range dan harganya nggak sampai 2 digit. Jadi secara spek sebenarnya buat kalian yang suka smartphone spek rata kanan, ya ini tuh bilang biasa sih. Karena secara dapur pasonya smartphone ini pakai MediaTek Dimensity 7400 yang katanya skor Antutunya udah di 1 juta poin. RAM-nya LPDDR4X 8GB, storage-nya UFS 3.1 sampai 256GB, dan baterainya 6500 mAh. Jadi beda dengan versi dia yang udah 9000 mAh. Tapi baterai segede 6500 mAh bisa masuk ke bodi yang tipis kayak gini sih gue salut ya. 7,59 mili dan bobotnya 194 gram. Jadi emang enak banget buat digenggam. Dan ngomongin soal desainnya, ada 3 varian warna dari Vivo T5 Pro. Ada black, ada blue, dan juga warna pink. Yang gue pegang sekarang ini warna blue. Gue suka sih, lebih netral warnanya. Dan nggak pakai casing juga harusnya aman. Dan smartphone ini juga udah ngantongin rating IP65, jadi tahan percikan air, semprotan air udah tahan. Dan kalau kalian ngelihat dari desainnya, ini lebih ke Vivo V-Series nggak sih? Kayak elegan gitu, tetap mewah, dan tetap berkelas, jadi nggak kelihatan urakan gitu. Dan untuk layarnya, smartphone ini udah pakai panel AMOLED 6,77 inch 120 Hz, udah SDR10 Plus pula. Jadi secara layar udah aman banget buat kalian pakai, buat nge-gaming, buat nonton, buat dipakai kapan aja seharian, smartphone ini udah bisa banget. Nah, di bagian kamera juga dibikin spesial sama Vivo. Kamera utamanya 50 megapiksel Sony IMX822, terus kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depannya selfie ini 32 megapiksel. Origin OS 6, Android 16, bebas iklan, smooth OS-nya jadi enak buat dipakai harian. Dan smartphone ini ya dibanderol dengan harga 4,5 jutaan buat 8128GB dan 5,1 jutaan buat 8256GB. Nah, sekarang kita beralih nih ke Vivo T5 yang biasa. Nah, kalau Vivo T5 kayak gimana? Nah, ini sebenarnya menarik sih. Cuman ya emang sih agak beririsan dengan Y-Series ya, karena harganya yang lebih terjangkau daripada Vivo T5 Pro. Dapur pacunya emang dibikin beda, Snapdragon 6S Gen 2. Terus pilihan RAM sama memori internalnya juga lebih variatif, ada 6128, 6256, 8128, bahkan 8256 juga ada di Vivo T5. Tapi yang bikin kaget adalah baterainya. Baterainya 7200 mAh. Gila sih. Vivo sampai bilang, ini kapasitas baterai yang paling gede yang pernah mereka ciptain, yang pernah mereka sematin di sebuah smartphone di Indonesia. Dan emang sih, fast chargingnya emang lebih pelan dari Vivo T5 Pro, 44 flash charge aja. Tapi udah lumayan cepet sih buat ngecas baterai segede 7200 mAh di Vivo T5 ini. Cuman ya panel layarnya IPS LCD. Terus ada sedikit perbedaan di bagian kameranya. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus kamera makronya 2 megapiksel, dan kamera selfie 32 megapiksel yang katanya terbesar resolusinya di segmennya, which is di harga rentang 2-3 jutaan. Tapi yang salut dari Vivo T5 ini ada bonusnya. Bonusnya adalah
ketahanan yang lebih oke dibandingin sama varian Pro. Jadi V45 yang biasa itu lebih tahan air. IP68, IP69, IP69 Plus, dan udah military standar juga buat ketahanan bodinya. Jadi gimana menurut kalian nih? Dengan adanya V45 dan V45 Pro, kalian lebih milih mana? Komen di bawah, dan jangan lupa buat subscribe channel Wizontech. Bye!